Di Nah, untuk pemegang kunci Ka'bah itu di Bani Seiba, namanya Bani Seiba. Nah, Utsman ketika Nabi Muhammad ini mau masuk, dia ngomong sama Utsman ibnu Tolha. Utsman ibnu Tolha itu anaknya keturunan Bani Seiba. Yang megang kunci Ka'bah itu ibunya, ibunya. Nah, ibunya itu masalahnya itu pernah berjanji, pokoknya dia itu dendam sama Nabi Muhammad karena di perang Badar itu suaminya mati gitu loh, gara-gara Nabi gitu. Keluarganya mati gara-gara Nabi. Jadi dia pokoknya dendam lah gitu, nggak mau. Dan dia janji gitu loh, janji pokoknya tidak akan berikan itu ke siapapun. Jadi datanglah, ngomonglah Nabi Muhammad itu ke Utsman, minta kunci Ka'bah mau masuk. Jadi Utsman datang ke ibunya. Ibunya tuh tetap nggak mau ngasih kunci Ka'bah. Nggak mau ngasih. Karena ibunya nggak suka sama Nabi Muhammad. Tapi hebatnya tuh bapaknya musuhnya Nabi Muhammad. Tapi anaknya masuk Islam. Jadi sahabat. Datang Umar. Gila yang anak sama ibu tuh lagi ribut. Yang satu nggak mau ngasih kunci. Nah, tapi ini mau maksa ibu gimana? Datang Umar tendang pintunya. Ya Utsman, mana kuncinya? Ibunya begitu dengar suara Utsman, begitu dengar suara Umar kaget kasihin katanya, kamu nih telat gara-gara itu. Nah, begitu balik bawalah kunci itu, ini telat gara-gara ibunya nggak mau ngasih, udah Nabi pindahin aja kunci, yang megang kunci Ka'bah itu jangan di Bani Saiba, ganti aja yang lain. Nah, Nabi nggak seperti itu. Jadi oleh Nabi akhirnya di apa itu namanya, dia ngomong gitu, ngomong ke apa itu namanya, ke semua ya orang, bahwa untuk pemegang kunci Ka'bah itu tetap di Bani Saiba sampai hari kiamat. Jadi kalau Nabi itu dendam, sebenarnya dia bisa aja dialihkan kepada yang lain. Toh bapaknya juga dulu musuhan gitu kan. Tapi enggak, itulah Nabi ya. Jadi Nabi kadang banyak tindakan-tindakannya itu bersifat politis. Yang kadang kalau kita mau melihat sepertinya kok nggak adil gitu ya. Tapi begitulah Nabi gitu loh. Dan itu benar yang seperti itu. Ketika Nabi ya eh, di perang Hunain dia membagi harta rampasan, dia memberi ke Abu Sufyan itu harta yang banyak. Sampai Abu Sufyan itu sampai nggak kuat bawanya. Diberi emas tuh sampai apa itu namanya, dia bisa se apa itu namanya, kalau orang bawa baju dikasih bawa gitu loh, taruh emas di sininya. Habis itu dia minta pula untuk anaknya, untuk istrinya, untuk anaknya dikasih sama Nabi. Semuanya dikasih. Kalau tapi Nabi itu nggak ngasih salah sahabat dari yang ikut yang sahabat Ansor sama sekali nggak dikasih. Kenapa? Karena yang Nabi inginkan itu adalah dengan dia ngasih Abu Sofyan. Abu Sofyan dia punya pengaruh gitu loh. Kalau dia itu Islam, itu orang pada ngikut semua. Ya, orang pada ngikut semua. Kalau kita lihat kelihatannya kok Nabi aneh ya. Kan lebih baik ngasih orang Ansor yang miskin-miskin. Tapi enggak, itu kan politis itu istilahnya. Makanya sampai orang Ansor pun punya pikiran buruk. Ini kenapa kok Nabi itu malah ngasih itu? Jadi kata Nabi, apakah kalian tuh senang bahwa apakah kalian tuh mau orang-orang itu kembali dengan harta benda, kalian tuh kembali dengan Nabi? Itu kan orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang lemah imannya dengan iman itu saya bujuk. Nah, kita juga kadang di dalam bersikap juga harus seperti itu. Makanya kalau kita lihat perselisihan, orang kadang melihat misalnya datang nih pemimpin suatu negara, kemudian kok dikasih hadiah yang bagus, itu Nabi juga seperti itu. Itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang wajar, itu pekerjaan yang sifatnya politis gitu loh. Jadi bukan berarti kok ini Nabi, rakyatnya lagi miskin malah ngasih ke orang, nggak gitu. Itu perbedaannya. Termasuk juga tadi, kenapa itu dicabut ya ke Bani Saiba itu? Kalau itu dicabut kan pengaruhnya nanti Bani Saiba itu bisa musuhan. Daripada dia milih ke yang lain, mending yang ada diterapkan. Termasuk juga di perang Uhud ya, ketika pertama di perang ketika Futuh Mekah ya. Di Futuh Mekah itu ketika Nabi itu datang,
itu ada salah seorang sahabat pemimpinnya itu ngomong, hari ini kita bantai orang Quraisy. Langsung oleh Nabi dicopot. Karena kayak gitu kan mancing orang Quraisy ngelawan gitu loh. Orang Quraisy memang udah nyerah, tapi kalau mau dibantai ya pasti ngelawan. Nah, oleh Nabi dicopot, dikasihin ke anaknya yang jadi pemimpin. Jadi dia dicopot tuh kelihatannya dijatuhkan gitu kan ya. Tapi kalau nggak dicopot kan bahaya orang ini kan, karena dia provokator gitu kan bahaya. Tapi dikasih ke anaknya dia nggak akan protes. Oh itu anak saya gitu kan ya. Itu politisnya Nabi kita. Termasuk juga tadi ke Bani Utsman ini. Utsman ini tetap oleh Nabi itu dipertahankan. Makanya sampai sekarang itu kalau misalnya kayak raja siapapun mau masuk Ka'bah, dia kunci Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah, dan itu adalah kehormatan bagi mereka memegang kunci Ka'bah. Orang membersihin Ka'bah harus itu. Nah, ketika Nabi masuk Ka'bah, dia ngelihat di situ banyak berhala, kemudian berhala itu dihancurkan. Kalau ini kan hadisnya nggak lengkap ya. Ada lagi hadis yang lengkap di dalam itu dihancurkan. Kemudian ada gambarnya Nabi Ibrahim, kemudian dihapus walaupun jadi nggak jelas gitu loh. Tapi gambar nggak susah dihapus. Nah, di dalam situ juga Nabi itu ternyata sholat. Begitu dia keluar, ada salah seorang sahabat namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar pokoknya apapun yang dilakukan Nabi itu ditiru. Gitu. Tanpa tahu pokoknya niru aja gitu loh. Jadi itu juga di dalam agama juga boleh berbuat seperti itu. Kita melakukan sesuatu karena niru. Niru. Nirunya kan nggak salah, niru Nabi. Dia sholat, sampai dia itu ketika dia nanya di mana Nabi sholat, sholat di situ. Sampai dia lupa itu saat nanya sama Bilal, sholatnya itu berapa. Udah itu belum masuk, baru sholat, baru ingat dia bahwa dia tuh belum nanya berapa sholatnya. Tapi kan dia sholat, artinya bahwa perbuatan sunnah itu kan ketika dilakukan meniru Nabi, walaupun kita tidak tahu apa alasannya, pokoknya saya niru Nabi aja. Ya benar kalau menurut agama seperti itu. Tapi itu kalau niru Nabi. Tapi kalau niru orang tetap ketika orang itu berbuat salah ya kita ada pertanggungjawaban. Karena Nabi itu kan kebenaran dari Nabi itu kan kebenaran yang mutlak. Apapun yang dilakukan Nabi pasti benar, nggak mungkin salah. Babu bab dukuli masuknya al musyriki orang musik al masjidah ke masjid. Ada saat telah menciptakan kepada kami Kutaibah dari Sa'id Ibn Bahura telah mengutus Rasulullah SAW Pak laki-laki min dulu disebut dia disebutlah kepada punya nu'atal Sariyati tiang mindawai sawari tiang-tiang al masjid di masjid. Ini cerita tentang hukumnya orang musyrik masuk ke dalam masjid. Nah, kalau menurut hadis ini kan boleh. Tapi kalau kita lihat di ayat Quran, itu dikatakan innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yakrobana masjidil haram ba'da amin hada. Gitu. Tidak boleh mendekati. Tidak boleh mendekati. Dekat aja nggak boleh setelah tahun ini. Sehingga ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang musyrik itu tidak boleh masuk ke masjid. Tapi dengan hadis ini Pak, duluan mana? Duluan Quran apa ini? Duluan ini apa duluan Quran? Duluan ini gitu loh. Duluan hadis ini baru Quran. Quran itu kan itu termasuk yang terakhir-terakhir itu yang orang musyrik itu tidak boleh mendekati. Itu kan surat At-Taubah yang terakhir-terakhir. Baik terakhir. Tapi dari hadis itu ulama walaupun ini hadisnya duluan itu berbeda pendapat tentang bahwa orang musyrik itu tidak boleh masuk ke masjid. Jadi yang berpendapat, ada yang berkata bahwa orang muslim itu sama sekali nggak boleh ke masjid karena dianggapnya mereka itu najis gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa orang musyrik itu yang nggak boleh itu masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang nggak boleh. Tapi ada juga yang berpendapat pokoknya nggak boleh itu masuk itu di semua masjid di Mekah gitu. Hitungannya ada yang menganggap itu. Makanya kan kalau di Mekah itu kan ketika orang mau menuju arah Mekah itu kan dia langsung dibelokkan. Kalau untuk orang non Muslim itu kan tidak boleh masuk. Tapi kalau Saudi itu berpendapat bahwa yang nggak boleh itu masuk Masjidil Haram. Kalau ke masjid yang lain boleh, pendapat mereka seperti itu. Tapi secara jumhur ulama berpendapat bahwa orang musyrik itu boleh masuk ke masjid selama itu memberikan manfaat.
Jadi dilihat azas manfaatnya. Kan kayak Sumama ini ketika punya tawanan ya diikat gitu. Berapa banyak tawanan yang diikat atau tamu ya. Nabi juga punya tamu disuruh diamnya di masjid gitu. Karena dulu mungkin nggak ada tempat nginep ya. Dulu di masjid. Begitu dia di masjid kan dia akan mendengarkan bacaan Al-Quran gitu loh. Sehingga dia bisa tahu tentang Al-Quran. Sehingga Sumama juga kan akhirnya masuk Islam. Jadi berdasarkan azas manfaatnya. Kalau orang apa itu namanya luar Islam gitu ya mau ke masjid dengan tujuan yang ada manfaatnya ya diperbolehkan masuk masjid. Tapi kalau masuk masjidnya itu hanya sekedar apa itu namanya selain anu ya nggak boleh kalau kata ulama, nggak boleh kalau bukan ada sesuatu ya, kecuali dia ingin tahu seperti apa sih masjidnya orang Islam, mudah-mudahan dengan dia melihat masjid ya ada perbandingan. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain-lain yang tidak ada manfaatnya tidak boleh. Jadi kembali ke ayat tadi bahwa sesungguhnya orang musyrik itu najis. Walaupun najisnya itu sebenarnya najisnya bukan najis di badan ya, tapi najis di jiwa, bukan di badan. Babu bab rofi mengangkat sauti suara di al-masjid, masjid. Rof itu meninggikan, meninggikan suara di masjid. Maksudnya berteriak keras-keras di masjid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah kola berbicara. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id kola berbicara. Hadasa telah menceritakan kepada kami Alja kola berbicara. Hadasa telah menceritakan kepadaku Yazid ibnu Husaifah dari Sa'id ibnu Yazid kola berbicara dia. Untuk ternyata aku kok iman berdiri di al-masjid laki-laki. Pak maka nazar tuh melihat aku. Pak maka idahya, idah tahu-tahu Umar ibnu Khattab, Umar bin Khattab. Pak maka mendatangkanlah engkau ini kepadaku dengan hadap orang yang dia berdua. Kala berbicara dia, man siapa antuma engkau berdua? Atau min dari aina mana antuma engkau di Taif ahlul Taif. Engkau berdua min dari ahli balad, ahli penduduk al-balad di negara, maksudnya tempat ini. Menghukum aku kuma pada engkau berdua. Tarfa'ani mengangkat atau meninggikan kalian aswata suara kuma kalian berdua fi di dalam masjid Rasuli Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Bab meninggikan suara di masjid. Jadi maksudnya bersuara keras di masjid ya, baunya berkurang. Kalau di hadis ini Ibnu Umar itu manggil ada orang yang gitu ya, orang di siapa nih? Dilempar batu gitu, lempar kerikil, hanya tanda manggil itu. Sebenarnya kan kalau cara manggil gitu ya jangan dilihat bahwa itu sesuatu yang tidak sopan ya, tapi dilihat itu kan kalau orang sudah terbiasa. Jadi sesuatu itu kadang dilihat dari adat kebiasaan. Ada kadang sesuatu itu sopan di suatu tempat, ada tidak sopan di tempat yang lain. Jadi memang di dalam agama itu ada namanya adat itu diperbolehkan yang seperti itu. Adat kebiasaan ya. Kecuali adat kebiasaan yang secara umum menurut agama itu tidak umum di semua orang gitu. Itu yang seperti itu oleh agama itu dilarang. Tapi kalau itu sesuatu yang berbeda di setiap tempat, ya itu oleh agama itu tidak dilarang. Makanya selama satu adat istiadat itu prinsipnya itu tidak bertentangan dengan aturan agama, ya tidak masalah. Tidak masalah. Seperti cara berpakaian gitu. Cara berpakaian kan sebenarnya sebagian kan mengikuti adat gitu ya. Adatnya cara pakaian orang ini kan beda. Yang penting kan prinsipnya dia menutup aurat. Harus tahu prinsip-prinsip di dalam agama. Termasuk cara manggil gitu loh. Kadang orang manggil dengan cara ini, dipanggil dilempar maksudnya sambil godain. Tapi ini Umar dia ngelempar seseorang dengan kerikil sebagai tanda bahwa supaya orang itu nengok, dan Umar itu mau manggil, ada dua orang datang ke masjid sebelumnya kemudian teriak-teriak keras-keras. Ketika Umar datengin orang itu sudah pergi. Jadi oleh Umar disuruh nyari orang itu. Nah, begitu ditanya, dari mana kamu? Oh, ternyata dia orang Taif, orang Taif.
Jadi orang itu kan teriak-teriak di masjid. Jadi kata Umar, kalau kamu tuh bukan dari untung, kamu bukan penduduk sini. Kalau kamu penduduk sini, kamu pasti saya hukum. Artinya hukum itu bisa berbeda tergantung dari pemahaman orang. Jadi kita juga harus memahami kondisi orang. Kondisi orang. Karena tiap orang itu berbeda-beda level pengetahuannya. Kalau sesuatu yang kecil. Nah, kenapa orang Madinah ya? Kalau orang Madinah secara umum tuh tahu agama. Beda aturan untuk orang yang tahu agama dengan orang yang tidak tahu agama. Misalnya ini contoh kan ada kadang orang eh, pakai baju gitu ya, pakai baju eh, apa itu bolong-bolong gitu ya kayak preman gitu masuk masjid sholat. Biarin aja, memang dia masih untung dia sholat gitu loh. Ya memang kalau menurut ukuran kita itu nggak sopan gitu, menurut ukuran kita. Gitu. Tapi yang harus kita lihat itu lebih baik. Kita membandingkan dengan orang dengan keadaan dia gitu loh. Dengan sama-sama kondisi dia, yang satu sholat, yang satu enggak. Dia lebih bagus gitu loh. Jangan semua orang itu mau disamakan dengan kita. Itu ukurannya seperti itu. Karena pandangan orang tentang agama juga beda-beda. Maka ketika orang itu punya pendapat yang berbeda tentang suatu agama, kita juga tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Makanya Imam Malik itu kan ketika Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah Harun al-Rasyid itu kan muridnya. Jadi dia pokoknya mau dijadikan ketua inilah, apa itu namanya, jaksa agung lah istilahnya. Kamu pokoknya hukum terserah kamu, hukum itu di tangan kamu. Kalau dipikir kan ini kesempatan gitu kan, menegakkan aturan Islam sesuai yang sebenar-benarnya gitu kan. Tapi Imam Ali nggak seperti itu, nggak, saya hanya memberi nasihat aja. Karena aturan agama itu pemahaman orang itu beda-beda. Bukan berarti kalau pemahaman saya seperti ini berarti itu yang paling benar. Sama kan kayak Imam Malik. Imam Malik kan berpendapat kayak anjing itu kan tidak najis gitu kan. Nanti yang lain berpendapat semua najis, masa mau yang berbeda pendapat dihukumi gitu kan. Nah sama ketika kita juga berhadapan dengan orang juga lihat levelnya juga, lihat levelnya. Orang yang seperti itu udah bagus gitu loh. Jangan jadi orang kenapa dia berbuat seperti ini, kita harus paham ya, paham alasan orang itu berbuat. Kalau kita alasannya itu karena tidak tahu, kan Allah itu layu kaliflo nafsan ila bus'aha. Allah itu kan tidak menghukum kecuali semampunya kan. Kemudian la tuakhina nasinaun. Kalau sesuatu itu karena salah ya orang nggak tahu. Tapi secara umum hukum ini menjelaskan bahwa meninggikan suara di masjid itu tidak boleh. Tidak boleh itu untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau sesuatu itu memberikan manfaat, ya nggak apa-apa. Misalnya orang nih lari-lari di masjid main gitu teriak-teriak itu ya nggak boleh seperti itu. Itu hukumnya seperti itu. Tapi ketika orang mengeluarkan suara, Nabi pun meninggikan suara. Ketika Nabi itu memberikan khutbah, dia meninggikan suara sama keras. Yang seperti itu boleh. Atau orang apa mau bicara di masjid ya lagi ceramah keras supaya orang terdengar ya boleh. Hanya sifatnya ya kita jangan berlebihan gitu. Jangan berlebihan, sama kita juga lihat waktu, lihat waktu. Karena sekarang ini kan kayak di masjid pun biasa ya subuh gitu ya. Subuh keras-keras. Ya kalau subuh itu bagusnya tuh sebenarnya kalau mau nyetel itu ya, nyetel Quran itu bagusnya setelah sholat subuh. Bukan sebelum sholat subuh. Kenapa? Karena kalau untuk kita yang jauh dari masjid itu nggak masalah. Tapi kalau untuk yang dekat masjid itu terganggu luar biasa itu. Tergantung beda orang itu loh. Beda orang. Nah, bayangin lah kayak di tempat saya itu kan ya. Dulu awal ada masjid itu, subuhan jam setengah 5. Jam setengah 4 itu udah nyetel masjid keras-keras. Iya kasihan, anak kecil kan perlu tidur. Anak kecil kan perlu tidur gitu loh. Orang yang udah capek kerja. Tapi ini kebalik, begitu udah selesai sholat subuh enggak. Itu kan kalau habis azan orang sholat itu kan nggak apa-apa dengerin Quran sambil bangunin orang yang tidak sholat itu. Jadi juga lihat waktu, bukan berarti itu tidak boleh, tapi ya nggak pas aja waktunya gitu. Nggak pas aja waktunya. Malah justru
waktunya yang nggak pas, itu malah orang kadang yang harusnya disetel malah nggak disetel. Itu nanti kan kayaknya gimana ya? Karena itu juga kemarin tuh di tempat tetangga saya itu ya diprotes semua orang tuh. Tapi ya, gimana ya? Orang mau protes, mau anuin Quran gitu kan. Tapi jadi masalah itu yang ganggu gitu. Tapi jangan sampai sesuatu yang baik itu dianggap mengganggu kan aneh gitu kan. Tapi ya mau nggak mau ujungnya seperti itu. Ketika kita menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya, timbulnya seperti itu. Timbulnya seperti itu. Termasuk juga zikir gitu ya, zikir ya kalau bisa ya diupayakan nggak usah lah keras-keras ya sampai terdengar apa. Apalagi zikirnya kadang kan berlebihan, oh ilah ilah. Cukup kalau cuman hanya sekedar Al-Quran tujuannya mengingatkan ya nggak apa-apa. Malah bagusnya itu kalau Indonesia itu ada terjemahannya lah, yang Quran yang ada terjemahannya. Namanya kan tujuannya mengingatkan, itu yang paling bagus ada terjemahannya biar orang ingat. Tapi kalau cuman Al-Quran biasa kayaknya orang Indonesia itu nggak ngerti juga artinya, nggak banyak manfaatnya. Jadi tidak boleh meninggikan suara di masjid atau teriak-teriak di masjid kecuali kalau ada sesuatu yang bermanfaat. Ahmad Kola berbicara hadasah lam anak pada kami Ibnu Wahab. Kola berbicara Ahbar Ibnu Yazid dari Ibnu Sihab. Hadasat Malik Anas punya Ka'ab Ibnu Malik. Ahbar mengabarkan dia kepadanya Anas punya hunya Abi kepada hunya Ali Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam di al masjid di masjid. Pak maka irtafaan meninggikan dia aswata suara. Huma dia berdua hatta sehingga Sami'a mendengar kepadanya Rasul Allah di baiti rumahnya. Pak maka khoroja keluar dia ilah kepada imam dia berdua. Khoroja keluar ilah kepada imam dia berdua. Rasulullah SAW buka dia hujroti kamarnya. Dan ada memanggil dia. Ka'ab bin Malik ya wahai Ka'ab. Kala berbicara dia berbicara Ka'ab. Lah baik. Aku perlu panggilanmu ya wahai Rasulullah SAW. Ya di tangannya an agar doi menurunkan dia satro atau mengurangi dia satro setengah min dari daini hutang ke engkau. Aku telah mengerjakan aku ya wahai Rasulullah Rasul Allah ya Allah. Kala berbicara Rasulullah SAW. Pak kum bangunlah Pak maka ikdi menunaikanlah atau membayar hutanglah engkau kepadanya. Ini hadis ini kemarin sudah ya bahwa menagih hutang itu diperbolehkan di masjid. Tapi teriak-teriak di masjid itu juga tidak boleh gitu. Makanya oleh Nabi itu segera ditegur Ka'abnya sama Ibnu Hajar itu ditegur. Nah, ketika Nabi tahu itu ya, ketika Nabi tahu bahwa dia itu teriak-teriak itu nagih hutang, maka oleh Nabi Ka'ab itu disuruh mengurangi hutangnya itu setengah. Dan Ka'ab itu langsung. Karena ini perintah Nabi itu sahabat itu kan hebatnya gitu ya. Begitu Nabi kurangi, setengah. Nah, kalau 1 miliar nagihnya jadi 500 juta banyak juga gitu. Ya sudah Nabi gitu. Jadi itulah sahabat itu gitu. Apapun perintah Nabi gitu. Sampai gini, kan ada yang apa itu namanya istri Nabi kan, Habsah itu kan apa itu namanya? Istri Nabi ya, bukan Habsah ya. Istri Nabi itu juga kan gitu. Ketika dia diperintahkan oleh Nabi itu dia ngelamar Zaid, ngelamar untuk Zainab ya. Zainab itu kan awalnya itu kan dilamar. Zainab itu anaknya pembesar gitu. Maksudnya di dekatnya orang Quraisy, cantik, dekatnya orang Quraisy. Oleh Nabi dilamar, lamar untuk anak dia. Anak dia itu anak angkat dia kan Zaid, budak dari Afrika, orang kulit hitam. Zaid bin Sabit. Jadi orang tuanya itu keluarga itu pada nolak. Tapi Zainab ini perempuan soleh. Gak bisa. Ini lamaran Nabi. Gak boleh ditolak kalau lamaran Nabi. Nah kamu gak senang ya gak bisa. Ini masih lamaran Nabi. Itu kalau ditolak nanti Allah marah. Ya akhirnya mau gitu. Walaupun Zainab itu gak senang. Tapi Zainab itu karena dia gak senang. Ya namanya sama suami gak senang gitu ya. Gak acu-acu lah gitu loh. Namanya suaminya kan istilahnya kulit hitam gitu, muda kulit hitam orang Afrika, bayangin terus dia anak
anaknya pembesar, anaknya dedengkotnya Quraisy, gitu. Orang kaya, ya sudah, ya hiduplah mereka berkeluarga. Ketika mereka itu berkeluarga gitu ya, si Zaid itu merasa tersiksa dengan istri yang seperti ini. Zainab juga nggak ngelawan, nggak, cuman ya kayak ngepos gitu ya. Tapi ya Zainab juga nggak, bukan sistemnya yang kayak anu ya. Walaupun anu pokoknya dilayani aja suami. Tapi ya Zaidnya merasa berbeda gitu. Akhirnya cerailah dia. Cerai duanya itu. Sama-sama soleh nih. Zainab itu soleh. Zaid itu soleh. Zainab soleh. Zaid itu soleh. Sampai Zaid itu disebutkan di Quran. Kan? Di Quran itu selain Nabi Muhammad itu ada Zaid. Salah satu sahabat yang namanya disebut. Bahkan di Abu Bakar pun tidak disebut namanya. Yang sahabat lain nggak ada yang disebut. Cuma Zaid. Zainab karena dia itu ketika dilamar oleh Zaid ini mau, padahal dia tidak suka sebenarnya karena takut sama Allah. Begitu dia cerai, oleh Nabi itu disuruh nikahin. Yang nikahin dia sama Nabi itu Allah. Dinikahin. Sehingga dia kalau dia paling bangga, kalau ketika dengan istri-istri Nabi mau ngesok itu paling bangga. Saya ini yang nikahin Allah. Saya ini yang nikahin Allah. Ya, tapi itu ini menunjukkan ya bagaimana sahabat itu ketika disuruh Nabi apapun perintahnya itu dilaksanakan, mau suka nggak suka, termasuk juga Ka'ab ya. Ka'ab begitu diperintahkan Nabi kurangi setengah, ya udah langsung ya kurangi setengah. Kemudian Nabi juga imbang juga, begitu kurangi setengah disuruh ke Ibnu Hajar ini suruh bayar naikkan. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa ini nggak ada hukuman gitu ya, nggak ada hukuman orang yang anu di masjid itu apa. Jadi di dalam Islam itu ada sesuatu itu dosa tapi tidak dihukum. Sesuatu itu dosa tapi tidak dihukum dalam bentuk had. Misalnya orang dipukul atau apa ya, kecuali kalau dia sudah kelewat batas itu diperbolehkan. Tapi ada hukuman itu ya cuman kamu dosa aja gitu loh. Ketika kita itu meninggikan suara atau lari-lari di masjid gitu ya sambil teriak-teriak itu dosa aja. Tapi apakah dipukul ya? Enggak. Apakah dipukul? Tapi kalau dipukulnya hanya untuk peringatan ya diperbolehkan. Itu namanya takzir ya. Takzir itu diperbolehkan. Nah, ketika itu mengangkat suara untuk hal-hal yang tidak perlu di masjid oleh Nabi itu karena itu dianggap dosa ya suruh diiringi dengan kebaikan. Yaitu dengan cara dikurangi hutangnya. Suruh kurangi hutangnya. Bab halaki pertemuan ya, julus duduk membuka halakah dan halaki itu kan pertemuan dan julusu duduk-duduk di al-masjid di masjid. Ada saat telah menciptakan anak kepada kami Musa dan Musadat kola berbicara dia. Ada saat telah menciptakan anak kepada kami Bisr ibnu Mufaddil dari Ibnu Umar kola berbicara dia. Sa'ala bertanya rojulun laki-laki Nabiya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan huwa dia ala di atas mimbar. Apakah taruh melihat engkau di dalam solat al-lailim malam? Maksudnya gimana solat malam? Kola berbicara dia masna dua. Pak maka apabila khosyia takut dia as-subah subuh solat dia wahidatan satu. Pak maka autarot ya. Ya, berwitirlah engkaulah kepada hunya yang solat dia. Dan ina sungguhnya hunya karena ternyata yakulu berbicara dia ij'alu menjadikanlah kalian akhir solatkum kalian witron witir. Pak maka inna sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaro menyuruh dia kepada hiknya solat malamnya. Jadi di dalam solat itu ada waktu-waktunya. Jadi waktu-waktunya itu waktu solat malam itu ya di tengah. Nisful lail itu tengah malam itulah sebenarnya waktu untuk solat malam. Jadi kayak sholat isya itu waktunya itu bukan dari
Misalnya jam 7.30 ini ya, 7.30 apa jam sekarang jam 7 kan ini ya. Bukan jam 7 sampai subuh. Itu cuma sampai tengah malam aja. Sampai jam 12-an gitu lah, sekitar jam 12-an. Setelah itu adalah waktu untuk sholat malam. Kalau dia ada tidur, dia disebut tahajud. Kalau tidak ada tidur, dia tidak disebut tahajud. Itu bedanya aja seperti itu. Jadi itu waktu sholat malam. Nah, bagaimana kalau sholatnya itu? Sholatnya itu dua-dua, dua-dua. Mau berapa rakaat ya silahkan gitu. Mau berapa tidak dibatasi. Nabi kadang sholatnya itu 8 rakaat, kemudian dia witir 3 rakaat. Ada juga kadang dia sampai 20 rakaat, dan juga sampai seperti itu. Kalau Utsman, dia sholat malam itu ya cuma 2 rakaat. Utsman. Cuman 2 rakaat dia sampai subuh. 2 rakaatnya sampai subuh akbar. Nah, itu beda. Nah, kemudian disuruh setelah selesai sholat itu kita disuruh witir. Witir. Witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Pokoknya istilahnya itu kalau witir itu ganjil. Jadi witir itu kalau cara pelaksanaannya itu satu atau 3 atau 5 atau 7. Itu bareng gitulah. Langsung pelaksanaan sholat witir itu. Makanya sebenarnya kalau yang witir kayak yang dilaksanakan selama ini tuh juga ya salah juga ya. Kalau witir kayak di tarawih itu ya 2-1. 2-1 itu sebenarnya ya tidak ada pedomannya. Karena kalau 2-1 itu kan misalnya ini kita udah sholat 2 rakaat, tiba-tiba kita terhalang gitu loh. Karena sesuatu hal tiba-tiba dipanggil. Yang ada kita nggak bisa lagi sholat. Tadi sholat apa? Witir. Cuman 2 ya kan aneh kalau cuma sholat 2. Tiba-tiba mati aja gitu lah. Sholat apa? Terakhir ditanya malaikat, sholat witir. Witir kok 2 gitu kan ya. Jadi kalau namanya witir ya 3. Makanya kan kalau di apa itu namanya kalau sholat di bulan Ramadan itu kan ya. As-sholatu minal witri rok'ataini rahimahumullah, maksudnya sholat dari witir, maksudnya nyicil dulu 2 gitu kan ya, maksudnya kan ya. Minal witri 2 rakaat dari witir, maksudnya dari 3 tapi nyicil 2 dulu baru 1. Jadi yang benar itu sebenarnya kalau sholat witir itu ya tadi langsung 1 rakaat apa 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat, langsung aja sholat. Sudah sholat witir itu tidak ada sholat lagi. Nah, ulama berbeda pendapat. Ini masih ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan orang yang dia sudah sholat witir tapi dia bangun malam. Apakah dia boleh sholat lagi? Jadi kalau kata ulama gitu loh, kalau ada yang berpendapat bahwa nggak masalah sholat lagi gitu. Karena dia nggak nganggap itu sebagai sholat penutup. Padahal kalau kita lihat dohirnya hadis kan jadikanlah sholat itu sebagai penutup tuh, akhir sholat kalian. Akhir malam gitu kan ya, akhir malam sholat kalian. Nah, hanya ada ulama juga mengatakan bahwa kira-kira gitu loh, kalau umpamanya kira-kira kita itu nggak yakin bahkan bangun malam, nggak yakin, dan kita nih nggak punya kebiasaan bangun malam, misalnya nggak punya kebiasaan bangun malam, ya udah witir aja, kan nggak kebiasaan gitu. Tapi kalau umpamanya kita punya kebiasaan bangun malam, tapi kok misalnya atau gini, kita punya kebiasaan bangun malam ini, tiba-tiba karena kecapean kita takut kayaknya itu nggak bisa bangun malam gitu, kita witir. Tapi ternyata kita masih bisa bangun malam, itu kalau kata ulama boleh sholat lagi gitu. Sholat lagi. Itu boleh seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat ya kalau udah witir ya udah nggak sama sekali, namanya udah witir. Udah witir ya nggak boleh lagi sholat malam.
Tapi kalau kita udah tahu gitu kayak ini ya kayak misalnya apa itu namanya udah pasti tahu lah gitu. Kayak bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kita udah tahu kan kalau setelah sholat taraweh kita pasti sholat witir ya. Tapi kita tahu bahwa kita itu mau sahur. Sebelum sahur kan kita kalau mau sholat kan udah tahu kan pasti bangun gitu kan ya. Ya jangan witir. Kalau kita memang niat mau sholat, nah, udah ya udah pasti kok itu. Tapi kalau yang tadi tergantung dari bagaimana kebiasaan kita. Memang ini perbedaan pendapat, tapi secara umum ya sholat witir itu uh, apa itu namanya? Ya itu akhir ya, akhir jadikanlah itu akhir malam kalian itu witir ini sebenarnya hadisnya jelas sih walaupun yang jelas saja kayak gini itu masih banyak perbedaan di ulama ya, tadi pendapatnya. Makanya kalau umpamanya kita lihat ya di YouTube ya, ini diadu antara pendapat si ini. Sebenarnya kita nggak usah heran itu masing-masing kan punya dasar gitu. Ya semuanya benar. Kalau ini mau ini salah. Yang ini nganggap paling benar, yang ini ya ini kan ya nggak benar kalau diadu-adu kayak gitu. 4 imam aja beda gitu kan ya. 4 imam belum ditambah si ini. Yang penting ketika dia berbuat itu ada dasarnya. Lihat nih misalnya contoh. UAS berpendapat seperti ini. Ustadz Abdul Somad berpendapat seperti ini. Dia ada dasar nggak? Sudah kalau dia ada dasar sudah. Ya benar ada dasarnya. Ketika pendapat dia dibandingkan dengan misalnya Adi Hidayat ternyata juga beda, Adi Hidayat kan punya dasar juga. Semua punya dasar, ada pertimbangan. Ada pertimbangan hal-hal tertentu yang kita itu mungkin juga kita itu tidak tahu pertimbangannya itu apa. Kadang ada sesuatu yang kelihatannya itu jelas gitu ya. Jelas pun kita udah tahu nih jelas salah, jelas salah. Tapi kan ulama ketika kita itu menyampaikan sesuatu pasti punya pertimbangan. Yang kita ini pertimbangannya kadang nggak bisa lah disampaikan di depan umum gitu. Maksudnya disampaikan ini misalnya nih ada sesuatu yang menurut kita itu sesuatu itu haram ya, sesuatu itu haram. Tapi menurut ini nggak haram karena itu mungkin fatwanya di umum dan eh, kalau itu disampaikan bahwa itu sesuatu yang haram mungkin efeknya apa ya istilahnya kita nggak bisa ngarepin lah kalau umpamanya gini lah secara sederhana yasinan haram gitu lah bahasanya kan yasinan haram masih untung orang membaca Quran daripada ikut judi online makan togel gitu gitu. Gitu loh maksud saya gitu kan gitu. Ngomong haram masih untung orang-orang itu masih mau masih itu aktivitasnya istilahnya kan. Makanya ya benar Imam Ahmad kan ketika dia sholat di masjid di salah satu masjidnya Imam Syafi'i gitu. Dia sholat untuk Imam Syafi'i dia Imam Ahmad itu kan berpendapat bahwa kunut itu bid'ah. Kunut itu bid'ah. Jadi dia sholat di masjid itu, tapi dia ikut kunut. Jadi orang bertanya, kenapa kamu kan bilang kunut itu bid'ah? Kata dia meninggalkan perselisihan di umat, melakukan bid'ah itu lebih baik daripada meninggalkan perselisihan di umat. Jadi malah bikin ribut gitu kan, gak mau dia. Tapi jangan pula nanti, oh ya kalau gitu bid'ah boleh. Nggak gitu juga, tapi lihat artinya kalau bid'ah itu nggak menimbulkan keributan, tapi malah akhirnya gara-gara ribut masalah bid'ah jadi ribut ya. Karena memang pendapat itu kadang bisa ekstrim sekali, yang satu halal, satu haram gitu ya. Satu halal, satu haram. Bisa ekstrim. Tapi kalau orang makanya kan kalau kita ingin lihat orang yang tahu agama itu justru bisa orang yang bisa memahami perselisihan umat. Kita tahu oh ini berpendapat seperti ini, kita paham loh, oh alasannya ini. Kita berpendapat seperti ini, kita tahu alasannya ini. Hada saat telah menciptakan anak kepada kami Abu Nu'man, Kola berbicara, dia Hada saat telah menciptakan anak kepada kami Hamad, an dari Ayub, an laki-laki datang dia ilah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia yaktub sedang berkhutbah. Pak maka Kola berbicara dia, kaifa bagaimana sholat al-lailu malam. Kola berbicara dia masna dua. Pak subhasan wahidatin satu. Tuwitur berwitirlah lah kepada engkau mak yang kot sungguh solaita telah sholat engkau
Kola berbicara Al-Walidu Ibnu Katsir, hadasa telah menceritakan nasunya Ibnu Umar, hadas julan laki-laki nada memanggil dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dan huwa dia di al masjid di masjid. Ini habisnya hampir sama, hanya ini kan secara umum, sholat sunat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat secara umum. Boleh nggak sholat itu 4 rakaat, 4 rakaat? Ya boleh aja gitu. Boleh aja. Mau sholat 4 rakaat juga boleh. Jadi ini kan bahasa umum. Bukan berarti kalau bahasa umum itu berarti, oh nggak boleh, itu berarti haram. Nggak seperti itu. Jadi ada sesuatu itu saran, ada sesuatu itu sifatnya itu perintah. Sifatnya itu perintah. Perintah itu artinya ini kan ditanya, bagusnya sholat itu berapa? 2-2. Tapi kalau yang dia 4 ya nggak masalah. Sama seperti terawih gitu ya. Terawih ada yang dia 2-2, ada yang dia 4-4. Itu sama, diperbolehkan juga nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kita tahu eh, kenapa Nabi itu menyuruh sholat itu 2-2 gitu loh. 2-2 itu kan maksudnya kan lebih santai gitu ya. Lebih santai. Kalau mau mutus ya mutus gitu kan. Tapi kalau 4 takutnya malah cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Sama kayak terawih kan. Terawih itu kan sebenarnya aslinya kan santai terawih. Santai. Ini malah kebalik. Terawih malah buru-buru. Buru-buru. Kalau saya itu pernah di Emirat itu malah kalau sholat terawih itu 4 rakaat ya. 4 rakaat itu waktu itu orang kadang main dulu ke pasar. Habis itu lanjut lagi. Karena dia sholatnya itu dari habis Isya sampai sampai jam 12. Jadi udah ikut 4 rakaat, udah capek, udah main-main dulu. Sebelahnya misalnya ada mall gitu, main dulu sejam 2 jam, habis itu masuk lagi ke masjid, ikut sholat lagi gitu. Dan mereka biasanya juga ada selingan di setelah 4 rakaat itu ada diisi ceramah atau apa gitu. Tapi memang sifatnya santai, memang panjang sih kalau. Nah, ada beberapa masjid yang eh, pendek gitu ya. Tapi kalau di Arab itu kan sesuatu yang umum. Tapi kalau saya sarankan sih kalau umpamanya di masjid-masjid yang pinggir jalan gitu ya, pinggir jalan tempat orang lewat tuh bagusnya jangan panjang-panjang. Karena kadang itu menghalangi orang, kasihan gitulah. Orang kan ada yang kadang cuma mau lewat, mau dalam perjalanan lewat ikut sholat tuh tahunya satu juz. Kasihan. Dia ninggalin sholat ya kayak mana gitu kan, namanya lagi sholat, tapi dia nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kayak di pesantren atau di internal sih nggak apa-apa sih. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, kola berbicara dia. Kola berbicara ibnu Abdillah ibnu Abi Tolha anasunya Aba Murrah ngabarkan kepadanya anasunya Abi Waqid al Maisi. Kola berbicara dia, bainama ketika Rasulullah SAW di al-Masjid atau datang salah satu 3 nafarin orang. Pak maka akbala menghadap isnani 2 orang. Ila kepada dahaba pergi. Wahid adapun ahadun salah seorang Humadiyah berdua. Pak maka apa ya tempat kosong dong ya kalau lagi baris ya lihat barisan tengahnya kosong dong. Apa itu? Selah kosong ini. Selah kosong ya. Pak maka jalasa dulu dia wa dan amma adapun akhor yang lain. Pak maka jalasa duduk dia kholfa di belakang mereka. Pak maka lama ketika Farogo selesai Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Kola berbicara dia ala ingatlah ukbiru memberitahu aku kepada kalian dari salah satu 3. Ama adapun ahadu salah seorang perlindungan dia ilah kepada Allah. Maka awal memberi perlindungan kepadanya Allah. Dan amma adapun al-akhoru yang lain Pak maka istahya merasa malu dia. Pak maka istahya merasa malu Allah min dari ibunya. Dan amma adapun al-akhoru yang lain. Pak maka a'rodo berpaling dia. Pak maka a'rodo berpaling Allah dari ibunya. Hadis ini kayaknya pernah ya cerita tentang ada 3 orang datang ke masjid. Lagi apa itu Nabi lagi di masjid. Terus 3 orang itu yang 2 duduk,
Yang satu duduk di depan, yang satu duduk di belakang, yang satu kabur. Nggak pergi. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Kalau dia wajib, suruh sholat kan ya. Tapi nanti juga ada Nabi ketika ada orang datang gitu ya pas hari Jumat, dia langsung duduk, suruh Nabi suruh sholat itu. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Tapi ada hadis yang ini juga bahwa Nabi itu tidak menyuruh. Berarti itu menunjukkan bahwa tahiyatul masjid juga tidak bukan sesuatu yang wajib atau muakkad gitu. Muakkad. Ya sunnah aja kalau mau sholat lebih bagus untuk tahiyatul masjid. Nah, ada 3 orang ini, yang satu duduk. Begitu dia lihat ada celah kosong, dia masuk. Celah kosong. Jadi kalau di dalam Islam itu nggak boleh kita ya. Salah satu larangan di dalam Islam itu kita itu ketika ada tempat duduk, yang itu lagi diduduk, kemudian orang itu diusir, itu nggak boleh. Mengusir, mengambil tempat duduk saudaranya. Termasuk anak kecil. Kita kan sering ya di masjid datang anak kecil, udah kamu anak kecil di belakang aja, nggak boleh, nggak boleh. Anak kecil itu bukan tidak boleh di depan, nggak kok. Kalau lebih utama itu orang dewasa. Tapi maksudnya lebih utama itu ya harusnya orang dewasanya datang duluan gitu loh, bukan orang dewasanya datang belakang, nanti anak kecil gitu kan sering terjadi gitu. Nggak apa-apa kalau anak kecil memang datang duluan di depan, karena begitu dia itu ngusir itu dia melanggar hadis itu. Yang mengatakan bahwa anak kecil itu nanti mutus saf itu nggak ada hadisnya. Kemudian sholat di depan itu nggak boleh ya. Hadis yang mengatakan sholat yang di belakang itu adalah orang yang utama dari kalian, itu maksudnya itu kalian tuh datang duluan gitu loh, bukan bahwa orang yang datang apa itu orang-orang utama itu harus di belakang imam, nggak seperti itu. Justru maksudnya itu yang utama itu kan. Ini juga kalau umpamanya kita usir juga, ini anak kecil ini nanti mungkin terekam di batin dia ya, terekam di batin dia, malah datang awal nanti juga pasti diusir juga gitu kan ya. Jadi malah bagus, malah kalau anak kecil dia datang duluan di depan bagus, di belakang kita ngawasin ribut, tahu kita siapa yang ribut nanti tinggal kasih kalau enggak kadang anak kecil kan ribut itu ya, atau kadang anak kecil nih ada orang tua, ada kadang suka bawa anak ya, kadang bawa ya, jangan diusir, ini mutusaf nggak ada itu hadis yang menyatakan bahwa anak kecil itu mutusaf. Yang jelas nggak boleh kita itu mengambil tempat duduk orang, ngambil tempat duduk orang. Termasuk juga melamar orang yang sudah dilamar orang lain juga kan tidak boleh. Tapi kalau ada tempat yang kira-kira masih agak lapang duduk, yang orang duduk longgar, kita paling ngomong tanpa sahu gitu lah, suruh lebarin apa kasih tempat itu boleh seperti itu. Tapi kita tidak mengusir gitu. Mengusir itu dalam arti gara-gara kita masuk ada orang yang jadi mundur ke belakang, itu tidak boleh. Nah ini sahabat ini melihat, makanya dia masuk, yang lain di belakang. Nah dari hari ini sehingga Nabi ngomong bahwa orang itu datang itu memang minta perlindungan pada Allah, minta perlindungan pada Allah itu memang niatnya itu memang mungkin mau ngaji gitu bahasa, mau ketemu Nabi. Yang satu sebenarnya tidak mau ngaji, yang nomor 2. Cuman malu namanya ketemu Nabi. Jadi Allah pun menghargai. Allah itu kan menghargai ketika dia dalam suatu majelis, sebenarnya nggak mau ketemu Nabi, cuman karena udah ketemu ya nggak enak gitu kan ya, dia menghargai Nabi. Jadi oleh Allah pun dihargai. Allah jadi merasa malu juga dengan dia. Jadi artinya Allah juga menghargai dia. Yang ketiga, dia nggak mau ketemu Nabi, bukannya ini ada kesempatan, nggak mau, ya sudah. Allah juga berpaling. Jadi artinya kalau kita lihat di sini bahwa Allah itu ya bagaimana orang gitu. Jadi bagaimana kita, nggak bisa kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Oh saya kan udah ditakdirkan ke neraka, mau ya kalau kita menjauh dari Allah, Allah juga jauh dari kita. Kalau kita itu ada upaya mendekati Allah, Allah itu pasti akan mendekati kita. Makanya kan di hadis itu sampai dikatakan bahwa ketika kamu mendekati saya itu dengan apa itu namanya berjalan, saya akan datang padamu dengan berlari. Itu artinya Allah itu lebih gitu loh. Makanya ini juga bagaimana kita itu juga bisa kalau dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah,
ya asal ada niat aja, asal ada niat mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah akan berupaya untuk lebih mendekati kita gitu loh. Dengan cara apa? Ya nanti diberikan kemudahan, diberikan kemudahan. Sama lah kayak orang, contohnya gini lah. Kita niat mau sholat malam, niatnya mau sholat malam. Oleh Allah itu pasti dibangunkan. Kan artinya kita punya niat ingin ketemu Allah gitu loh. Oleh Allah akan dibangunkan. Tapi kalau umpamanya kita itu nggak punya niat malam, sholat malam, mau ada petir, mau ada bom Israel di sebelah kita juga nggak akan bangun kan. Memang tidak punya niat sholat malam. Jadi ini juga hadis menunjukkan bahwa kalau kita itu ingin dekat dengan Allah, ya Allah juga akan memberikan jalan. Tapi kalau kita memang niatnya itu menjauh dari Allah, ya Allah juga akan menjauh dari kita. Jadi makanya kalau orang itu sampai masuk neraka atau sampai kafir itu ya sebenarnya karena dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Kola berbicara akbar telah mengabarkan kepadaku, nak pada kami Malikun Malik dari Ishak ibnu Abdillah ibnu Abi Tolha anasunya Abamurah. Udah ya? Udah ya? Ya. Babun bab istilqa tidur terlentang di al masjid, di masjid. Wa dan madi memadi itu memanjangkan, meluruskan, memanjangkan, meluruskan itu apa itu kayak gini? Apa ya? Meluruskan. Ya, selalu menyelonjorkan, ngelurusin kaki gitu apa? Memanjangkan, meluruskan kaki, meluruskan kaki itu lah. Yang istilqa itu lentang. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maslama, an dari Malik, an dari Ibnu Sihab, an dari paman hiknya anas huknya ro'a melihat dia Rasulullah kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan yang tidur dan meletakkan ihda salah satu rijlai kakinya ala di atas ukhra yang lain. Wa dari Ibnu Sihab, an dari Sa'id ibnu Musayyib, Umar wa dan Utsman ya alani mengerjakan dia berdua dari itu. Ini jadi ketika kita memahami hadis ya, hadis ini kan Nabi itu tidur terlentang. Tapi ada juga hadis Nabi itu melarang tidur terlentang. Jadi kalau ada dua hadis yang bertentangan, ulama itu juga berbeda pendapat dengan cara memandang ketika suatu hadis itu bertentangan. Ada ulama itu menganggap bahwa ketika hadis itu bertentangan, maka mana yang duluan gitu. Yang berlaku itu yang akhir. Yang berlaku itu yang akhir. Jadi kalau ada hadis bertentangan itu yang berlaku yang akhir. Tapi sebenarnya juga nggak seperti itu juga gitu loh. Kadang ada juga yang akhir itu bukan berarti menghapus. Menghapus. Itu cara ulama melihat ketika ada hadis yang bertentangan. Kemudian juga ulama yang mengatakan kalau hadis itu dia bertentangan, lihat mana yang dia bentuknya perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan. Cuman masalah kayak gitu juga. Contoh misalnya di hadis, Nabi itu melarang minum berdiri. Itu apa? Ucapan kan ya. Tapi Nabi minum berdiri. Nabi minumnya berdiri. Oh. Iya, enggak minum. Ada juga Nabi minum berdiri. Sama kan kayak Nabi melarang kencing menghadap ke kiblat ya. Air besar menghadap ke kiblat atau nganu. Tapi Nabi juga membelakangi kiblat itu kan. Membelakangi kiblat. Jadi antara ucapan dan nganu beda gitu loh. Jadi kalau umpamanya dasar kita itu bahwa orang itu ucapan itu lebih perilaku itu lebih utama daripada itu ya nggak pas juga ketemu hadis seperti itu.
Makanya ulama itu mengambil jalan tengah. Jadi ketika ketemu hadis seperti itu, ya kita harus memahami alasannya gitu loh, alasannya. Ketika Nabi ngomong dia melarang orang itu terlentang, itu kan larangannya itu kepada orang dari sufa. Orang dari sufa itu kan orangnya miskin. Ketika dia tidur terlentang, kan dia nggak pakai celana daleman gitu loh. Jadi kayaknya kalau ini kebuka lagi tidur di masjid kelihatan gitu loh. Makanya nggak boleh dia tiduran di masjid itu dalam kondisi terlentang gitu. Nanti kalau ini terbuka kelihatan kemaluannya. Termasuk juga kan ketika Nabi sholat juga kan, wahai perempuan, janganlah kalian tuh ngangkat kepala kalian sebelum yang laki berdiri. Artinya apa? Perempuan tuh sholat di belakang, yang laki sholat di depan. Nah, orang-orang itu waktu zaman Nabi itu pada miskin-miskin semua. Pakai baju itu ya cuma ini aja. Sarung, dalamannya nggak ada apa-apa. Jadi ketika ruko gitu ya, sujud, begitu bangun ya kelihatan gitu kan. Nah, saking miskinnya gitu. Saking miskin. Jadi harus lihat penyebabnya. Nah, Nabi sendiri tidur terlentang. Kenapa? Ya karena Nabi waktu itu punya pakaian yang lengkap gitu. Jadi nggak akan kelihatan. Termasuk juga Utsman sama itu Umar sama Utsman. Jadi lihat penyebabnya. Makanya tadi lihat minum. Ketika Nabi melarang minum berdiri, kemudian Nabi juga, tapi dia minumnya berdiri. Boleh gitu loh. Itu boleh, bahwa boleh minum berdiri. Tapi tetap yang utama itu adalah minumnya itu diupayakan duduk. Tapi kalau dia tidak minumnya itu berdiri, berarti sesuatu yang jadi tapi tetap yang seperti itu juga akan terjadi ya pada beberapa ulama gitu ya, kayak ya apa itu namanya, contoh misalnya isbal gitu ya. Isbal itu kan menggunakan kain gitu ya, tidak boleh melebihi di atas mata kaki gitu kan. Ada yang menganggap bahwa itu sesuatu yang wajib, kalau dia melanggar itu dia apa itu dosa. Termasuk juga nggak boleh sholat tuh kalau tidak isbal. Jadi kalau dia lihat misalnya imamnya itu nggak isbal, nganggapnya itu haram, berarti sholatnya nggak boleh gitu. Tapi bagi orang yang dia melihat hadis gitu, hadis Abu Bakar kan ketika hadis Nabi itu apa itu melarang orang itu menggunakan menutupi mata kakinya, Abu Bakar kan bilang bahwa saya itu termasuk orang yang nutup itu gitu, nutup mata kaki. Ya, kata Nabi, kamu orang yang menutup kaki bukan karena sombong gitu. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa ini yang nggak boleh itu menutup kaki karena masalah sombong. Kan artinya zaman itu kan banyak orang miskin. Ketika dia celananya sampai sini itu memang waktu itu mungkin karena orang juga memang kainnya segitu, nggak punya apa-apa. Tapi kalau dia punya kain nganu ya bukan berarti nganu. Tapi intinya eh, sehingga orang berpendapat bahwa yang nggak boleh itu kalau dia karena sombong. Tapi kita juga nggak bisa nyalakan juga gitu loh. Ini jangan gini juga kita. Oh itu nggak benar tuh. Yang anu, ya dia ada dasar hadisnya kok gitu kan ya. Dia berpendapat bahwa saya harus di atas mata kaki itu jelek, itu salah. Itu orang nggak paham agama. Gak gitu juga lah. Dia kan berpendapat sesuai dasar hadis kan ya. Tapi kalau umpamanya kita nggak isbal juga, kita juga punya dasar hadisnya. Makanya kita itu harus juga memahami perselisihan gitu, perselisihan yang ada di apa itu namanya orang-orang gitu ya. Artinya prinsipnya sih ketika kita melakukan sesuatu harus ada dasarnya, gitu. Harus ada dasarnya dan tahu. Makanya lebih bagus tuh kalau ketika kita membaca hadis kita bisa tahu alasan Nabi itu melakukan itu tuh apa? Alasan Nabi melakukan itu. Apalagi ketika kita melihat hadisnya itu bertentangan satu sama lain. Karena agama itu kan harusnya tidak bertentangan. Bab al-masjidu masjid yakunu, jadi fi di dalam toriki, atau ternyata fi di dalam toriki jalan, min dari ghairi tanpa dorori menyulitkan, bi kepada anasi manusia, wa dengan bi dengan hi-nya. Qala berbicara al-Hasanu Hasan, wa dan Ayubu Ayub, wa dan Maliku Malik. Kalau masjid di jalan, nanti kita lihat hadisnya ya, karena seolah-olah ini masjidnya di jalan gitu. Padahal nanti hadisnya itu masjidnya bukan di jalan.
Ada saat telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair, kalau berbicara, ada saat telah menceritakan kepada kami Sulais an dari Ukail an dari ibn kepadaku Urwah ibnu Zubair, anak sungguhnya Aisyah zauja istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau berbicara dia, belum akil balik aku, bawa bapak ibuku, illa kecuali wa dan huma dia berdua, ya dinani beragama dia berdua, dina agama maksudnya sudah Islam gitu, bapak ibunya sudah Islam dan dia belum akil balik, Aisyah. Wa dan lam tidak yamuru lewat ala kepada anak kami yaumu hari ila kecuali yati datang anak kepada kami fi di dalam hidnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam toropa di ujung anak hari siang, bukrotan di waktu pagi, dan asyatan di waktu sore. Suma terus bada memulai kepada Abu Bakar. Pak maka ibtana membangun dia masjid di pinai halaman dari negeri kampung hiknya, maksudnya di halaman rumahnya. Dari itu kan tempat tinggal. Pak maka karena ternyata dia yusoli sholat dia di dalam hiknya. Yakro'u membaca dia Al-Quran. Pak maka yakifu berhenti dia ala kepada hiknya nisaun perempuan al-musyrikina yang musyrik wa dan abnahu anak-anak mereka. Ya jabuna kagum mereka min dari huknya. Wa dan yang dulu melihat mereka ilah kepada hiknya. Wa dan karena ternyata Abu Bakar rojulan laki-laki buka yang cengeng. Lah tidak yang likuna memiliki dia aina dua mata hiknya. Ida apabila qara'a membaca dia Al-Quran. Pak maka abza'a menakutkan dalika itu asrofa pembesar Quraisy min dari al-musyrikina orang musyrik. Ini cerita Aisyah gitu. Aisyah itu ketika dia belum balik itu kan dia baliknya itu kan usia 9 tahun. Aisyah itu usia 9 tahun tuh udah akil balik. Dia dilamar Nabi itu kan usia 6 ya, usia 6 tahun. Dilamar Nabi dengan Nabi itu. Jadi kan dari 9 tahun dia udah akil balik. Jadi ketika dia masuk Islam, orang tuanya masuk Islam itu Aisyah itu belum lahir. Aisyah itu ketika orang tuanya itu masuk Islam, Abu Bakar kan orang tuanya kan masuk Islam itu dia belum lahir. Kan dia di masuk Islamnya apa itu lamarannya kan di Madinah kan ya. Menikahnya kan di Madinah. Iya. Iya, waktu kan belum dia udah lahir, tapi maksudnya ketika orang tuanya kan Nabi kan di Mekah itu kan 10 tahun. Nabi itu di Mekah itu 10 tahun. 10 tahun Nabi itu di Mekah. Nabi itu kan di Madinah 13 tahun. Jadi ketika Abu Bakar sama istrinya itu masuk Islam, Aisyah itu belum lahir. Nah, Nabi itu bolak-balik ke rumah dia waktu itu masih kecil gitu loh. Artinya masih kecil. Orang tuanya itu begitu dia lahir itu ternyata udah masuk Islam. Nah, Abu Bakar dan istrinya masuk Islam, mereka terus bikin masjid di depan rumahnya. Ceritanya kan gitu kalau di hadis cerita. Terus Nabi itu sering datang ke tempat Abu Bakar. Sering datang itu kan pagi, siang, sore itu tiap hari itu datang terus ke tempat Abu Bakar. Karena ya Abu Bakar itu dari dulu ya. Sebelum masuk Islam pun Abu Bakar. Nah, Nabi itu selalu datang kepada Abu Bakar. Dia teman dekatnya. Makanya ketika pertama kali Nabi itu menerima wahyu, dia datang ke Abu Bakar.
Jadi begitu dia ngomong nabi ya, kata dia langsung dia beriman, ya, percaya bahwa kamu tuh nabi. Kata dia kamu berhak untuk jadi nabi, layak kamu tuh untuk jadi nabi karena kamu itu kan al-amin, terpercaya dan kamu punya akhlak yang baik. Berbeda dengan ketika Nabi itu datangin sahabat-sahabat yang lain, kayak Utsman, kayak Zubair, kayak Tolha gitu. Semua itu nanya-nanya dulu, banyak nanya-nanya, akhirnya oke jadi beriman. Tapi kalau Abu Bakar, sebelum dia jadi Nabi pun dia tahu bahwa ini harusnya jadi Nabi gitu. Karena juga berita tentang Nabi itu juga orang Quraisy juga udah tahu bahwa akan ada Nabi. Karena tahu dari mana ya? Dari mereka kan biasa pergi ke Syam gitu kan. Di Syam itu orang udah tahu bahwa akan ada Nabi ya, akhir zaman. Tapi mereka tidak mengira kalau Nabi akhir zaman itu turunnya di Mekah. Termasuk orang Yahudi kan. Orang Yahudi itu kan alasannya kenapa ada orang Yahudi di Madinah. Karena mereka tahu bahwa Nabi itu, ini tempat hijrahnya Nabi. Mereka itu tidak tahu Nabinya dari mana gitu. Tapi Nabi itu akan hijrah ke Madinah. Nah, Abu Bakar itu bikin masjid depan rumahnya untuk sholat. Depan masjid. Nah, kalau kan sholat kan kalau dulu kan beriman tuh nggak terang-terangan sih. Yang terang-terangan itu ya kayak Abu Bakar. Jadi ingat ketika Nabi itu masuk Islam pertama, pengikut Nabi itu ada yang memang dia membesar-besar. Itu artinya dari dekatnya orang Quraisy kayak Abu Bakar gitu. Itu tuh nggak diapa-apain kalau namanya pembesar gitu loh, masuk Islam nggak diganggu, nggak kayak Umar, Zubair itu nggak akan ada yang ganggu. Tapi kalau yang lemah-lemah itu diganggu. Seperti apa itu namanya, Bilal gitu kan, Bilal masuk Islam ya disiksa, masuk apa itu namanya, uh, kemarin tuh yang apa itu Takulu Kalfi Al-Bagila ya, dia juga disiksa juga. Jadi banyak kalau orang miskin disiksa. Makanya Abu Bakar kenapa dia bisa bikin masjid di depan rumahnya, nggak ada yang ganggu bagi orang Quraisy, karena sama-sama pembesar. Karena kalau sama-sama pembesar tuh gini, kalau orang Quraisy itu kalau misalnya nih dia bukan takut kepada Abu Bakar, tapi takut kepada kabilahnya Abu Bakar. Kabilahnya itu kan sama kayak Khalid bin Walid, Abu Bakar itu. Jadi kalau umpamanya dan prinsip di dalam orang Quraisy itu, ketika ada salah satu dari mereka itu diganggu, mau benar mau salah pokoknya dibela sampai mati. Nah, itu makanya nggak berani mereka tuh mengganggu Abu Bakar. Nah, cuma Abu Bakar ini karena dia bikin masjid, dia sholat di situ, dia membaca keras. Dan dia itu kalau baca Quran nangis, Abu Bakar tuh. Karena dia ngerti dia. Orangnya cengeng begitu baca Quran nangis. Nah, dia baca Quran itu yang dengar anak-anak sama orang anak perempuan, anak sama perempuan. Jadi ini bikin kesel orang Quraisy karena kan namanya perempuan ya. Perempuan itu sebenarnya lebih mudah terpengaruh. Kayak sekarang kan kalau ikut-ikut pengajian kan ibu-ibu ya. Nah, jarang laki-laki ikut pengajian. Ibu-ibu kalau diajak semangat kan ya. Hah? Iya, iya. Makanya nggak apa-apa kalau ibu-ibu itu harus biasa didengerin hal-hal pengajian supaya dia itu lebih mudah terpengaruh gitu loh. Yang masalah itu kalau ibu-ibu biasa tiktokan, nggak biasa pengajian dia terpengaruh juga. Jadi perempuan itu paling gampang terpengaruh, termasuk juga anak-anak itu paling gampang terpengaruh. Jadi bagaimana kita itu bisa tiap hari itu ya kalau bisa dikasih makanannya itu agama terus, karena mereka tuh paling gampang terpengaruh. Kalau laki-laki kan nggak begitu gampang terpengaruh kan ya. Mau lihat ngaji, mau lihat TikTok ya sama aja. Mereka tuh kadang kan ya seperti itu. Ini yang ditakutkan, makanya orang Quraisy tuh akhirnya bakal tuh. Karena dia sering nangis, sering yang ini cerita bagaimana Aisyah itu menceritakan kedua orang tuanya. Hadis yang seperti ini disebutnya itu kan hadis mauquf. Mauquf itu hadis yang bukan perkataan Nabi gitu loh, tapi perkataan sahabat yang dinisbatkan kepada Nabi. Artinya cerita tentang sesuatu yang di situ ada tentang Nabi gitu ya. Aisyah cerita bahwa Nabi itu kerjanya bolak-balik itu ke rumahnya Abu Bakar. Jadi saking dekatnya. Nah, karena saking dekatnya itu makanya
Nabi itu melamar Abu Bakar, melamar anaknya Abu Bakar, bukan karena oh ini paling muda atau apa ya, bukan gitu. Dia lebih dekat sebagai bentuk penghormatan. Dan Abu Bakar senang lah, nggak senang. Sampai saking hebatnya Abu Bakar tuh ketika anaknya itu difitnah aja bahwa Aisyah itu berzina gitu ya, benar dia tidak bela anaknya, cuma diam aja. Abu Bakar tuh nggak bisa ngomong apa-apa, nggak protes juga nggak nganu. Gitu. Datengin Nabi juga enggak, karena dia nggak datengin Nabi juga malu kalau ternyata benar gitu loh. Walaupun dia mungkin dalam hatinya tidak percaya gitu loh, tapi dia tidak datang ke Nabi Mbak Anu. Nah, dia cuma diem. Abu Bakar diem, protes enggak, Nabi juga enggak. Itu hebatnya Abu Bakar. Makanya kan kalau iman Abu Bakar itu ditimbang gitu, dibandingkan seluruh umat manusia ya masih kalah amal apa imannya umat manusia itu masih kalah dibandingkan Abu Bakar. Babun bab sholatis sholat di masjid suki pasar dan sholat Ibnu Aun di masjid dari di kampung atau negeri yuglak ditutup ala kepada mereka al babu pintu. Ada saat telah menciptakan anak pada kami Musa dan Kora berbicara ada saat telah menciptakan anak pada kami Abu Muawiyah an dari Akmas an dari Abu Soleh ya an dari Abu Hurairah an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala berbicara dia as-sholatu sholat jam'i jamaah nazidu menambah ala kepada solatihinya fi di baiti rumahinya wa dan solatihinya fi di suki pasarhinya khomsan 5 wa dan istrina 25 khomsa wa istrin 25 darajatan derajat. Jadi sholat jamaah itu pahalanya itu lebih tinggi 25 derajat. Pak maka innasunya ahada salah seorang kalian ida apabila tawadoa berwudu dia Pak maka ahsana membaguskan dia wa dan datang dia al masjid ke masjid la tidak yuridu menginginkan dia ilah kecuali as-sholat lam tidak ya tu melangkah dia khutbatan suatu langkah ilah kecuali rofa'a mengangkat untuk padanya Allah dengan haknya darajatan derajat wa dan hatta menghapus dia dari huknya khotiatan kesalahan hatta sehingga yarkula masuk dia al masjidah ke masjid wa dan idza apabila dakhala masuk dia al masjidah ke masjid karena ternyata dia di dalam sholat yang karena ternyata tahbisu menahan dia untuk tidak tertahan dia. Maksudnya tahbis itu terhalang untuk keluar, maksudnya dia tertahan ya. Maksudnya tetap di masjid, tahbis itu kan terhalang. Nah, kepadanya wa dan tusoli sholat dia. Tusoli mendoakan. Tusoli itu mendoakan. Ala kepada hiknya al malaikatu malaikat. Madama selagi di majelisi tempat duduk hiknya. Alladhi yang yusoli sholat dia di dalam hiknya. Allahumma ya Allah ikfir mengampunilah engkau lah kepada huknya. Allahumma ya Allah irham mengasihani engkau huk padanya. Ma yang lam tidak yuhdis berhadas di dalam hiknya. Jadi kata Nabi sholat. Kan kalau menurut hadis ini sholat jamaah itu pahalanya itu 25 derajat. Lebih besar daripada sholat di rumah atau di pasar. Yang dimaksud di pasar ini maksudnya ya di toko gitu loh. Bukan maksudnya di pasar. Kalau di pasar di masjid ya tetap.
Maksudnya di suk itu di pasar tuh dia tempat dagang, bukan di pasar. Kamu misalnya sholat di pasar, di Masjid Jami, di pasar Bambu Kuning, itu tetap masjid itu. Oh, ini pasar, pahalanya satu. Di jamaah maksudnya sholat sendiri di tempat apa dagang. Nah, hadis ini itu ini dijadikan dasar oleh orang yang menganggap bahwa sholat jamaah itu tidak wajib. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib sehingga kalau sholat di rumah itu tidak sah. Hadisnya itu dari yang Umum Maktum itu ketika dia minta izin karena dia tidak bisa sholat karena dia buta gitu kan ya. Kemudian didatangi Nabi, kamu masih mendengar? Minta izin dia, ada uzur kan? Minta izin, kamu masih dengar azan? Masih, ya kamu sholat. Kata Nabi itu kan. Hadis itu ulama mendasari bahwa oh, itu wajib, berarti sholat jamaah itu wajib. Tapi jumhur sepakat bahwa sholat jamaah, sholat sendirian itu pahalanya satu. Kalau mau lebih banyak ya sholat berjamaah. Karena ada keuntungan, banyak keuntungan ketika kita sholat berjamaah. Salah satu keuntungan itu ketika kita itu sholat berjamaah, setiap langkah kita itu dihitung oleh Allah. Jadi langkah-langkah kita itu dihitung oleh Allah itu. Dan setiap langkah-langkah kita itu oleh Allah itu diangkat derajatnya. Diangkat derajat kita. Tapi jangan otaknya itu berpikir gini ya. Kalau gitu bagusnya jalan kaki. Ya. Yang tata langkah itu maksudnya tergantung kalau kita pakai secara umum kan zaman itu kan pakai kaki gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau ada perilaku Nabi itu ada yang dia bukan sunnah. Tapi karena kondisi pada waktu itu seperti itu, ya itu jadi ya mau nggak mau ya seperti itu gitu loh. Kayak Nabi kan makan kan manusia, Nabi nggak makan. Apakah makan itu nanti jadi sama kayak Nabi gitu ya? Nggak gitu. Tapi kalau yang dia jadi ibadah itu kalau makannya sesuai apa yang dilakukan Nabi. Termasuk juga Nabi gitu ya. Nabi pergi haji pakai apa? Pakai onta. Ya kalau mau ngikutin sunnah berarti kita pakai onta juga dong ya. Kalau mau ngomongin padahal ya nggak gitu. Makanya ada tidak semua perilaku Nabi itu jadi apa itu karena sunnah gitu. Tapi kadang karena kondisinya sebagai manusia ya seperti itu. Makanya kalau umpamanya setiap langkah, oh berarti seolah-olah kita harus ya. Kalau misalnya kita itu mau pakai kendaraan ya boleh gitu ya, boleh. Tetap ngitungnya gimana? Gak usah bingung itu urusan malaikat sama urusan Allah. Nanti aja lihat aja di akhirat hitungannya gimana. Ya kan tinggal kalau malaikat kan lebih pintar matematikanya, tinggal hitung aja. Pokoknya sekian kilo berapa langkah, terserah mau pakai pesawat, mau pakai apa gitu kan. Udah ngerti lah. Kemudian dihapus kesalahannya, terus setiap langkah itu dihapus juga kesalahannya. Jadi bukan hanya dapat pahala 27 derajat, tapi langkah-langkahnya itu mengangkat derajat kita di sisi Allah, kedudukan kita itu meningkat, kemudian kesalahan kita juga dihapus. Makanya ini sesuai dengan hadis gitu, hadis bahwa antar sholat itu menghilangkan dosa ini ya. Menghilangkan dosa-dosa kecil. Menghilangkan dosa-dosa kecil. Ya tadi kita berbuat salah ya hapus tuh sebenarnya dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Dan enaknya kalau sholat berjamaah kan kita yang penting ikut imam gitu ya. Asal imamnya diikuti ngikuti ya udah benar kita nggak salah. Kemudian kalau sholat berjamaah itu kalau salah satu nggak mungkin kalau sholat sendiri nggak khusyuk ya walaupun sholatnya sah ya tapi mungkin pahala nggak ada. Tapi kalau sholat berjamaah yang penting ada salah satu aja bagus udah diterima namanya kan berjamaah. Nah orang yang sholat berjamaah itu kalau dia duduk di tempat duduknya selama dia itu belum bergerak kemudian selama dia belum berhadas maka dia selalu didoakan oleh malaikat.
selalu didoakan oleh malaikat. Doanya apa? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Jadi firlahu warhamhu. Jadi minta ampun sama minta ampun. Dan doanya malaikat kan makbul gitu ya. Makanya itu kalau udah tahu hadis ini kita ya berarti kita pertama kita baguskan dulu wudhu kita, baguskan wudhu, kemudian ingat bahwa kita itu ke masjid ya untuk sholat. Tapi secara umum namanya orang ke masjid sholat lah ya. Nah, ada nggak orang ke masjid ini yang sholat? Secara umum sih orang ke masjid kan kalau datang maghrib kan bukan mau anu ya, kecuali anak kecil ya. Ya kalau anak kecil kan ada yang mau karena mau ketemu teman. Babun bab tasbik. Apa ini tasbik itu ini apa? Menyatukan apa? Hah? Ya menyatukan jari-jari gitu ya. Tasbiki menyatukan asobi jari tangan di masjid dan goyri selain hiknya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Humaid ibnu Umar Andari Bishar hadasana telah menceritakan kepada kami Asim hadasat telah menceritakan kepada kami Wakidun Makid Andari abi bapaknya Andari ibnu Umar atau ibnu Umar dan sabik Nabi apa itu mengatupkan ya. Ini apa itu tadi? Menyatukan Nabi SAW asobi'a jari tangan huknya. Dan kola berbicara Asim ibnu Ali Muhammad. Sami itu mendengar dia ada ini hadis min dari abi bapakku. Pak maka lam tidak ahfad menghafal aku kepadanya. Pak maka qawama menguatkan kepadanya li kepadaku wakidun wakid an dari abi bapaknya. Qala berbicara dia sami itu mendengar aku abi bapakku dan huwa dia yakulu berbicara dia. Qala berbicara Abdullah, qala berbicara Rasulullah SAW. Ya wahai Abdullah ibnu Umar. Kaifa bagaimana bi dengan engkau ida apabila kita tersisa pada quality orang-orang yang terburuk min dari anasi manusia bi dengan hada. Maksud hadis ini itu Ibnu Umar tuh ditanya Nabi, bagaimana kamu Ibnu Umar kalau kamu tuh hidup dengan orang-orang yang paling buruk. Tapi di situ kalau di hadis yang lain itu dijelaskan penjelasan Nabi itu siapa orang-orang yang paling buruk itu. Yaitu kita itu ketemu orang-orang yang tidak amanah. Di sekeliling kita ini orangnya buruk semua, perilakunya buruk, tidak amanah. Dia tanya kepada Ibnu Umar, hadisnya itu terpotong gitu, bukan jawabannya bagaimana itu tidak diketahui. Tapi artinya hadis ini akan mengabarkan kepada kita bahwa suatu saat itu orang Islam itu akan hidup di antara orang-orang seperti itu yang tidak amanah. Tidak amanah itu secara umum bisa diartikan ya tidak melaksanakan agama gitu. Tidak amanah. Tidak melaksanakan agama. Kan ada orang itu kan amanah gitu ya, maksudnya apa yang diingat, tapi amanahnya itu yang amanah yang buruk gitu ya. Untuk melaksanakan sesuatu tapi yang tidak benar ya itu bukan amanah namanya. Ya bisa misalnya apa itu namanya, orang gitu ya, orang berjanji untuk melakukan perbuatan maksiat, terus maksiatnya itu dilaksanakan, itu bukan amanah, bukan orang yang amanah. Yuk besok maling bareng, besok maling bareng ya, kita ngambil mangga punya tetangga, siap, sesuai dengan janji bareng datang. Bukan amanah kayak gitu. Yang disebut dengan amanah itu dalam Islam itu ya dia wafak ya menunaikan janji, tapi janji yang benar sesuai agama. Jadi kalau orang-orang kayak orang Barat gitu ya, dia melaksanakan bukan Islam, benar. Apa yang dia laksanakan itu benar, jujur, tapi itu nggak dibilang amanah. Karena amanah itu amanah dari Allah kan untuk melaksanakan agama. Nah, Ibnu Umar ditanya bahwa gimana nanti kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu.
orang-orang yang tidak amanah seperti itu. Nah, itu kan yang menunjukkan bahwa kita akan tiba pada masa seperti itu. Nanti dijelaskan di hadisnya gimana, apa yang harus kita lakukan. Ada saat dalam cerita anak kepada kami Kulat ibnu Yahya, Kola berbicara. Ada saat dalam cerita kepada kami Sofyan dari Abi Burda, ibnu Abdillah, ibnu Abi Burda, dari jadi kakeknya, dari Abi Musa, dari Nabi-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kola berbicara dia. Inna sungguhnya al-mu'mina orang mukmin li kepada al-mu'mini orang mukmin seperti al-bunyani bangunan. Ya sudu menguatkan ba'du sebagian huknya. Ba'don kepada sebagian. Dan sabaka menyatukan dia asobi'a jari tangan huknya. Jadi orang kata Nabi itu orang Islam itu seperti bangunan menyatukan. Jadi Islam itu harusnya itu saling mendukung itu loh, saling melengkapi. Karena kalau umpamanya kita itu nanti akan tiba di zaman yang seperti itu kalau di hadis lain itu digambarkan orang Islam itu nanti seperti anak domba yang terlepas dari rombongannya. Itu akan diterkam gitu, akan diterkam oleh serigala. Itu gambaran orang Islam yang dia terlepas dari jamaah. Jadi kalau umpamanya kayak sekarang ini orang Islam itu nggak bersatu, di negara-negara kan nggak ada yang bersatu, hidupnya kan masing-masing ya, diterkam di sini Saudi diterkam Amerika, ini diterkam satu-satu gitu, jadi nggak bisa bersatu. Makanya kunci utama itu adalah persatuan, bagaimana kita itu bisa menjaga persatuan. Sekarang ini dengan adanya media, malah persatuan itu malah tambah bubar gitu loh. Karena tiap orang ini sama-sama, yang repot kan gini kan. Sama-sama ngaji, ini sama ketemu kalau orang-orang sama-sama nggak ngaji kan enak. Ini yang sama-sama ngaji saling benci, itu repot gitu kan. Nah, yang sama-sama ngaji ini. Yang sama-sama ngaji, kalau cerita nggak sama ngaji nggak apa-apa. Ini sama-sama orang beragama, sama-sama ngaji, malah pada ribu. Makanya hindarilah yang seperti itu, karena Nabi itu tidak ingin kita itu berselisih. Karena kalau umpamanya kita itu mau berselisih seperti saya sampaikan tadi bahwa agama itu fikih, kalau fikih itu pasti adanya perbedaan pendapat. Cari aja persamaannya, sama-sama sholat gitu ya, sama-sama sholat menghadap kiblat, bayar zakat, kan masih perbedaannya kan di situ. Jangan cari yang perbedaannya. Kita kalau mau membandingkan ini dengan ini ya repot juga gitu. Apalagi nanti kalau udah dicampur lagi dengan adat istiadat ini ya, adat istiadat. Kadang kan kita inginkan sesuatu itu sempurna ya, tapi kan tadi saya sampaikan bahwa tiap orang itu ya berbeda-beda. Tiap orang itu berbeda-beda. Makanya hindarilah hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan di umat. Kalau kita tuh bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat orang Islam itu bersatu, itu lebih bagus. Karena memang itu susah. Tapi ya wajar ini, wajar. Kalau kita tuh berselisih itu, kalau kita lihat dari sejarah ya wajar. Kenapa wajar? Ya Ali, Zubair itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Tolhah 10 orang yang dijamin masuk surga. Sama Ali, repot. Perang 2 orang, 3 orang itu kan. Zubair sama Tolhah itu perang ngadepin Ali. Sama-sama dijamin masuk surga. Repot. Dan itu mau menyatukan itu kan setelah, makanya orang itu ketika Utsman mati yang disedihkan oleh ulama itu bukan Utsmannya matinya. Karena semenjak Utsman mati itu terjadi perselisihan di umat Islam. Terjadi perselisihan di umat Islam itu. Makanya ketika akhirnya itu yang berkuasa Muawiyah, yang Muawiyah itu hidupnya itu kayak raja. Ulama itu kayak Ibnu Abbas itu nggak mau lagi. Itu pokoknya kalau ada yang pokoknya karena Muawiyah itu bisa menyatukan dengan kekerasannya itu, dia bisa menyatukan umat Islam. Orang-orang yang ribut ditekan habis sehingga tidak bisa
Gitu. Walaupun Muawiyah itu keras gitu ya dalam beragamanya, kemudian hidupnya seperti raja gitu. Makanya ketika apa itu namanya suatu hari Muawiyah itu datang ke Umar, datang langsung digebukin sama Umar. Jadi dia nanya apa? Kenapa kok kamu tiba-tiba mukulin saya? Karena saya lihat kamu tuh masuk, saya lihat kesombongan kamu. Saya itu ingin menghilangkan kesombongan. Ya diam aja sih Muawiyah. Memang gayanya seperti itu kan Muawiyah, anaknya Abu Sofyan. Tapi hebatnya Muawiyah itu selama memerintah itu tidak ada satupun fitnah yang muncul. Jadi nggak ada isu-isu atau apa, orang paling takut itu. Masuk juga mungkin. Jadi dia pemimpin yang hebat Muawiyah, yang setelah kan ketika zaman Utsman itu kan berhenti itu, ekspansi Islam itu kan berhenti, termasuk zaman Ali berhenti. Begitu Muawiyah berkuasa udah langsung ekspansi lagi Islam. Jadi hindarilah hal-hal yang bisa menimbulkan eh, perpecahan. Kita juga ketika kita menyampaikan agama, lihat orang lah gitu. Karena tidak segala penyampaian agama itu juga harus disesuaikan dengan orangnya. Karena ketika kita bicara dengan anak SD, anak SMP, anak SMA kan beda. Agama kan seperti itu juga. Nah, jadi Islam itu ya satu. Malah kalau di hadis lain itu digambarkan orang Islam itu seperti orang yang ada di perahu. Di perahu itu yang satu ingin ngelobangin kapal gitu. Jadi kalau yang satu diemin, ya akan tenggelamnya bareng. Jadi kita juga harus mencegah juga gitu. Orang lain melobangin perahu. Ada saat telah menciptakan anak kepada kami Isa kun Isa, kola berbicara, ada saat telah menciptakan anak kepada kami Ibnu Sumail, Akbaro telah mengabarkan anak kepada kami Ibnu Aun, an dari Ibnu Sirin, an dari Abi Hurairah, kola berbicara, solat dengan anak kami Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, ihda salah satu, solat al isya ya, solat isya. Kola berbicara Ibnu Sirin, sama menyebut dia hak padanya Abu Hurairah. Wa dan lakina tetapi nasi tu lupa anak aku. Kola berbicara dia apa? Maka solat dengan kami rokaatnya 2 rakaat. Suma terus salam dia. Pak maka koma berdiri dia ila kepada khosabati kayu ma'rudotin yang ditegakkan di masjid, maksudnya di depannya, apa tiang masjid itu di depan yang ditegakkan di al masjid, di masjid. Pak maka ataka menyandarkan, bersandar dia ala kepada haknya, karena seolah-olah huknya godban, marah. Dan doa meletakkan dia, ya datangan huknya al yumna kanan, ala di atas al yusro kiri. Dan sabaka menyatukan dia baina antara asobi jari-jari tangan hinya. Dan doa meletakkan dia khodda pipi huknya al aimana sebelah kanan, ala di atas dohri punggung, kafi tangan hiknya al yusro kiri. Maksudnya gini lah, betul. Ini nah, tidur pakai ini ya betul. Nempel gitu, nempel sambil tidur nempel di kaki kanan. Dan kharajat keluar syar'ani yang orang-orang yang keluar ya. Syar'an itu orang-orang yang keluar dengan cepat gitu maksudnya. Syar'a itu kan cepat artinya. Min dari abwabi pintu-pintu al masjid, di masjid. Pak maka kalau berbicara mereka,
Kosurat di kosor as-sholatu sholat atau disingkat sholat. Wa dan fi di dalam al-qaumi kaum Abu Bakar wa dan Umar Pak maka haba enggan dia berdua kepadanya untuk lima mengajak bicara kepadanya atau menyampaikan kepadanya. Wa din fi di dalam al-qaumi laki suatu kaum rajulun laki-laki fi di zadai dua tangan hitnya tul panjang yukol dikatakanlah kepadanya du yang memiliki al yada ini dua tangan. Kalau berbicara dia ya wahai Rasulullah Rasul Allah apakah nasita lupa engkau apakah surat di kosor as-sholatu sholat. Kola berbicara dia lam tidak ansa lupa aku wa dan lam tidak tuksor di kosor. Pak maka kola berbicara dia apakah seperti mak yang yakulu berbicara dzul yadain yang memiliki dua tangan. Pak maka kolu berbicara mereka na'am. Pak maka takodama maju dia. Pak maka sholat dia mak yang tarokan meninggalkan dia. Suma terus salam dia, suma terus kabaro takbir dia, wa dan sajadah sujud dia mislah seperti sujudi-sujudinya, atau atwan lebih lama. Suma terus rofa'a mengangkat dia roksa kepalanya, wa dan kabaros bertakbir dia, suma terus kabaro bertakbir dia, wa dan sajadah sujud dia, mislah seperti sujudi-sujudinya, atau atwala lebih lama. Suma terus rofa'a mengangkat dia roksa kepala hunya wa dan kabaro bertakbir dia. Apa? Wa maka rubama kadang sa'alu bertanya mereka kepadanya. Suma terus salam dia. Wa maka yakulu berbicara Nubi itu diberitahu aku an-nasunya Imron ibnu Husain kola berbicara dia suma terus salam dia. Nabi ini kan Nabi lagi sholat berjamaah. Terus sholat 2 rakaat. Kan sholat isya 2 rakaat. Terus setelah 2 rakaat Nabi itu salam. Habis salam dia terus keluar. Terus keluar. Nabi sholat langsung keluar gitu ya. Berarti kan ya? Nabi sholat terus dia keluar. Keluar ada tiang masjid, dia bersandar di tiang masjid. Tangan kanannya itu jari tangannya digabungkan terus dia seperti ini gitu. Nah sahabat itu nanya kok sholatnya 2 rakaat apa dikosor. Nah orang-orang pada ribut. Di situ ada Umar dan Abu Bakar. Nah 2 orang ini karena yang dekat dengan Nabi tapi mereka ini nggak berani nanya gitu loh. Ya namanya Nabi, siapa tahu memang iya gitu. Jadi mereka itu memang sistemnya kan gitu kan kalau karena itulah ya etika mereka kepada Nabi itu sakingannya kan nggak berani nanya, karena mereka menganggap bahwa ini kan karena mereka menganggap Nabi itu nggak mungkin salah gitu. Nyari solusi jadi hadis jadi. Iya, jadi mereka tuh nganggap apa yang udah dilakukan tuh nggak mungkin salah, Nabi nggak mungkin salah, nggak mungkin lupa. Gitu. Tapi ada sahabat akhirnya berani namanya Zul Zadain. Hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau di dalam Islam tuh orang itu boleh memanggil orang itu dengan sebutan-sebutan tertentu selama itu tidak menyinggung gitu ya. Kayak Zul Zadain kan yang memiliki tangannya panjang, mungkin dia tangannya lebih panjang daripada yang lain. Kayak Abu Hurairah gitu kan ya, Bapak Kucing gitu kan, Abu Turab, nggak apa-apa, boleh memanggil-manggil tapi dengan panggilan yang umum dan tidak menyakitkan dan orang setuju dengan yang seperti itu nggak masalah, atau memanggil dengan
ciri ya, ciri yang umum aja, ciri yang umum. Kalau cirinya yang ya mungkin eh, apa itu namanya, hal-hal yang mungkin buruk dan orang yang tidak suka ya tidak boleh. Kemudian Zulzaitan nanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah sholat itu dikosor? Enggak. Terus nanya, kamu lupa enggak? Apa kamu lupa apa sholatnya dikosor? Kata Nabi, saya enggak lupa. Saya enggak lupa dan tidak dikosor. Kenyataannya Nabi lupa. Kenyataannya Nabi lupa, dan itulah untungnya kalau Nabi lupa. Kalau Nabi itu nggak lupa, kita nggak tahu gimana kalau kita lupa. Gitu kan ya. Jadi dosa ya. Ya enggak, maksudnya itulah untungnya ketika kita Nabi itu lupa. Dengan adanya Nabi lupa itu kita punya solusi gitu loh. Solusi ketika kita itu lupa gimana? Ya niru Nabi. Tapi kalau umpamanya Nabi nggak pernah lupa, sholat itu pokoknya 4 rakaat terus. Tiba-tiba kita lupa, gimana coba solusinya? Nggak ada. Apa sholatnya diulang, apa ditambah, tapi nggak tahu. Tapi karena Nabi pernah lupa, itu makanya itulah salah satu rahmat dari Allah itu kenapa Nabi itu diutusnya itu manusia seperti kita yang dia ngalami apa yang dihadapi oleh kita gitu. Apa yang dihadapi oleh kita. Coba kalau ketemu nabinya malaikat, bingung, nggak bisa dikasih contoh ya. Malaikat nikah ya nggak ngerti, malaikat ngapain nikah, malaikat nggak makan, maunya jadi contoh kan repot juga. Makanya contohnya Nabi. Di sini Nabi lupa. Nabi sholat 2 rakaat, kemudian dia lupa. Nah, dia sholat lagi. Setelah dia sholat, terus dia salam, dia sujud. Kan gitu ya. Maju, sholat dia yang ditinggalkan, terus dia salam, terus dia takbir, sujud. Sujudnya panjang atau seperti sujud yang pertama. Terus mengangkat kepalanya, terus takbir, terus sujud lagi. Terus dia bangun ya, takbir. Jadi dia 2 kali ya. Itu namanya sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu 2 kali. Takbir, ruku, bangun, kemudian takbir lagi, ruku lagi gitu ya. Jadi setiap ruku itu baca. Kan kalau sujud sahwi itu kan udah salam. Habis itu Allahu Akbar sujud. Kemudian Allahu Akbar bangun. Allahu Akbar sujud lagi. Allahu Akbar bangun. Kan ya 2 kali. Itu sujud sahwi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita lupa itu kalau kita kekurangan kita bisa menambah sholat. Dan hadis juga menunjukkan bahwa percakapan itu tidak merusak sholat yang sebelumnya. Kan Nabi ngobrol kan ya? Ngobrol. Jadi kalau kita lupa apakah itu merusak? Ya enggak. Karena kita kan nggak tahu posisinya. Ditambahkan. Nah, sebenarnya aturan kalau di dalam sujud sahwi itu, kalau kita itu kekurangan, kita sujud sahwinya itu sebelum salam. Kalau kita kelebihan, kita sujud sahwinya itu setelah salam. Aslinya gitu. Jadi umpamanya nih, kita sholat 3 rakaat gitu ya. Setelah selesai baru ternyata kelewat gitu ya. Sudah, kita sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam karena kita kekurangan. Tapi kalau kelebihan ya setelah salam. Jadi, ternyata ini rakaat kelima, ya sudah. Berarti kita selesaikan dulu baru kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, tapi dengan hadis ini kalau kata ulama itu menunjukkan pokoknya nggak masalah mau sujud sahwi itu sebelum atau sesudah itu nggak masalah. Baik kurang atau lebih. Ulama menafsirkan saya seperti itu, nggak masalah. Mau sebelum mau sesudah nggak masalah. Tapi abdolnya tadi kalau mau lebih utama kalau kurang sebelum salam, kalau kelebihan sesudah salam. Dan manusia itu wajar ya kalau ada lupa-lupa itu ya wajar. Nabi aja lupa ya.
berapa? 10. Bab masjidul masjid alladzi yang ala pada turuki jalan al madinati Madinah wa dan al mawadi tempat ala tiang solat di dalam hiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat-tempat di mana Nabi sholat. Ini mau panjang betul ya hadisnya. Berapa itu hadis? Satu setelah satu itu apa itu hadisnya? Panjang banget nggak? Iya. Hah? Enggak juga. Hah? Kalau tempat itu jadi panjang banget ya? Oh iya. Panjang. Oh setelah ini ya, satu ini nggak cukup waktu ini. Satu lagi aja. Ada saat menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqadi, Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Fudail ibnu Sulaiman, Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Uqbah, Kola berbicara dia, Ro'aitu melihat aku Salim ibnu Abdillah, Yataharro milih dia amakina tempat-tempat min dari toriki jalan. Pak maka yusoli sholat dia fi pada haknya. Wa dan yuhadisu menceritakan dia anasunya aba bapak huknya. Karena ternyata dia yusoli sholat dia fi pada haknya. Wa dan anasunya huknya ro'a melihat dia nabi sallallahu alaihi wasallam yusoli sholat dia fi di tilka itu kinati tempat. Wa dan ada saat telah menceritakan kepada kami nafi'an dari Ibnu Umar annasunya huknya karena ternyata yusoli sholat dia fi di tilka itu kinati tempat-tempat. Wa dan saal tu bertanya aku Saliman kepada Salim Pak makalah tidak a'lamu mengetahui aku illa kecuali wafakom menyepakati Imam Nafi fi di amkinati tempat-tempat kuli seluruhannya illa kecuali annasunya huma dia berdua ikhtalafa berselisih dia dua fi di masjid di tarofi tempat yang tinggi rauha. Babnya itu tentang tempat-tempat di Jalan Madinah atau tempat yang Nabi sholat di situ. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ketika Nabi sholat suatu tempat itu menjadi sunnah bagi kita untuk sholat di situ? Jadi ulama berpendapat bahwa tidak semua tempat yang dijadikan tempat Nabi sholat itu menjadi sunnah di situ, menjadi sunnah gitu loh. Artinya gini, ketika Nabi sholat di situ, ya sama aja. Pahalanya itu ya sama, bukan karena di situ Nabi sholat terus jadi pahalanya kita itu lebih banyak. Gitu. Jadi maksudnya gini nih, Nabi ini pernah sholat di masjid ini, masjid sini gitu. Terus, tapi Nabi belum pernah sholat di situ gitu loh. Karena kita mau ngikutin Nabi, kita sholat di sini. Nggak ada bedanya pahalanya kita sholat di sini sama di sana, sama aja. Bukan karena kita ngikutin Nabi, karena yang dilakukan Nabi itu bukan suatu sunnah gitu loh. Karena memang dia lewat di situ ya sholatnya di situ gitu. Kalau dia lewatnya di sana, ya dia sholatnya di sana. Jadi itulah artinya tidak segala perbuatan Nabi itu menjadi sunnah. Tidak segala perbuatan Nabi itu menjadi sunnah. Tapi kalau perbuatan Nabi yang terjadi karena memang itu sesuatu kewajaran sebagai manusia, ya itu menjadi sunnah, tidak menjadi sunnah gitu. Contohnya Nabi makan, contoh Nabi sholatnya di sini, atau Nabi sholatnya di sana, Nabi lewat jalan sini.
walaupun Ibnu Umar itu adalah orang yang apapun perilaku Nabi itu diikuti. Makanya di sini yang cerita itu Salim. Nah, Ibnu Umar itu cerita kepada Salim, Salim Ibnu Abdillah. Salim itu anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar ya. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar. Kenapa disebut Ibnu Umar? Ya karena dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi lebih terkenal bapaknya. Ibnu Zubair, Ibnu Tolha gitu kan ya. Itu Ibnu Abbas, gitu. Kemudian Ibnu Ibn As, ya, Ibn As anak-anaknya di, disebutkan untuk bapak ini. Karena kenapa kalau kalau di Arab itu orang itu kalau dia bagus, orang bagus itu dipanggilnya itu Ibnu Umar. Itu hasil bapaknya maksudnya. Jadi penghormatan untuk orang tuanya karena bisa mendidik anak bisa seperti itu. Kayak Amerika juga gitu kan ya dipanggilnya kan Jordan gitu kan ya. Jordan itu kan bapaknya kan Michael Jordan gitu kayak. Jadi Salim selaku dia anaknya Ibnu Umar tuh dia tahu bapaknya kan cerita Nabi sholat di sini sholat sini karena kemanapun Nabi itu pergi ya Ibnu Umar tuh ngikutin Nabi misalnya ke sana dia nanya Nabi ke sana ngapain termasuk ketika Nabi itu umroh turun dari bukit dia kencing juga di situ ya ikut kencing juga gitu kan si Ibnu Umar kalau di hadis sebelumnya kan Ibnu Umar Nabi kencing di situ dia ikut kencing Nabi sholat di situ dia ikut sholat tanpa tahu dia kenapa Nabi nggak nanya-nanya Nabi sholat apa pokoknya sholat aja pokoknya gitu tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar bukan sesuatu yang salah tapi tidak menjadi sunnah gitu bahwa itu harus diikuti gitu ya diikuti itu kecuali dia ada perkataan atau ketetapan bahwa dia harus seperti itu. Gitu. Contohnya misalnya kalau naik naik haji ya haji. Haji itu kalau aslinya di Qurannya kan jalan sih, jalan. Tapi Nabi itu nggak jalan kan, naik onta. Bahkan ketika Nabi itu ketika ketemu dengan satu kafilah, ketemu ada seorang bapak-bapak naik onta jalan. Apa itu berhaji jalan. Jadi oleh Nabi ditanya, ngapain kamu? Kok jalan? Saya itu udah bernazar, pokoknya saya itu mau jalan naik haji jalan dari ini sampai Baitullah. Oleh Nabi dibilang bukan kayak gitu agama. Bukan seperti itu agama itu nggak kayak gitu. Kamu nyusahin diri sendiri katanya. Udah kamu anu aja, kamu itu aja. Apa itu namanya? Laksanakan dengan cara yang lebih mudah. Kamu jalan kaki, walaupun kamu udah bernazar, tapi nggak usah dilaksanakan. Walaupun ulama mengatakan kalau udah bernazar seperti itu dia harus kena kafarat ya, dia membayar tebusan ya puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin ya. Tapi di situ Nabi tidak menyebutkan itu, hanya Nabi suruh bawanya kamu udah ini aja nggak usah, pokoknya kamu nggak usah nyusahin. Jadi kalau kira-kira apa itu namanya mau melaksanakan agama ada jalan yang lebih mudah, ya nggak apa-apa yang lebih mudah. Lebih mudah. Akbar misalnya mau ke sholat ke masjid itu dari situ mau pakai motor juga apa-apa. Mau lebih mudah, cuma kayaknya lebih repot kayaknya. Lebih repot. Hah? Lebih repot. Oh, udah saya mau beli bensin dulu. Dia mau ke masjid beli bensin. Jadi itu ya tidak segala sesuatu yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah yang harus dilakukan. Cuman kita harus bisa membedakan mana yang itu jadi sunnah, mana yang tidak. Ada yang dilakukan karena dia bersifat sebagai manusia, ada yang dia lakukan memang kondisinya membuat dia itu harus seperti itu. Jadi kalau dia lewatnya kayak mau ke Jakarta, dia sholat misalnya di Bakau, ya wajar gitu loh. Bukan berarti kalau umpamanya tempat-tempat seperti itu berarti kita harus sholatnya itu di tempat yang dilalui oleh Nabi. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya hadisnya panjang nih, tanggung nih kalau mau. Panjang benar. 1,5 halaman. Nggak ada?
Tidak ada yang ditanyakan, yuk mari kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduka dhaif wa nahnu ala ahdika wa wadika mastaqim. Na'udzubika min syarri ma sona. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi was syahada wa nas'aluka kalimatal haqqil ghadabi wa ridha wa nas'aluka kalimatal ikhlas fil ghina wal faqr. Allahumma qadina bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa tawaffana ma'al. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana inna nas'aluka khairu hadhil yawm wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadhil ma syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qurba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika min adika wa ma qurba ilayhi min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma shalli. Ya, semuanya. Assalamualaikum.